Mungkin karena saya juga masih pemula dalam menulis dan ini juga buku perdana saya yang mungkin masih butuh banyak belajar. Jadi untuk pesan ke teman-teman yang mau mulai menulis, baca dulu gitu. Baca dahulu, jangan impiannya mau menulis tapi tidak pernah membaca. Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, saya Misela BI, sahabat podcast kamu. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat kreativitas mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Sahabat Qobuz Podcast, menjadi seorang mahasiswa yang punya segudang prestasi adalah impian semua mahasiswa. Saat ini sudah bersama dengan saya, penulis muda Nusa Tenggara Timur yang merupakan alumni dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Ilmu Komunikasi, Kristiani Ragat atau yang lebih dikenal dengan Kak Tia Ragat. Halo Tia, apa kabar? Baik, selamat halo juga untuk teman-teman yang menonton di YouTube dari mana saja. Saya Tia Ragat. Ya, terima kasih Kak Tia sudah datang bergabung bersama kami dalam acara Qobuz Podcast. Kak Tia Ragat ini berhasil mencatat sejumlah prestasi, yaitu lulus cum laude dengan IPK 3,87, mendapatkan beasiswa bidik misi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, beasiswa XL Future Leaders dari PT XL Axiata, dan dianugerahi Student Exchange Kampus Merdeka di Universitas Jember, Universitas Indonesia, UGM, dan LSPR Jakarta pada tahun 2021, serta menerbitkan buku puisi yang berjudul Kisah Cinta Kesekian oleh Gramedia. Hebat sekali ya Kak Tia ini, walaupun masih muda tapi sudah bisa membuat hal-hal yang luar biasa seperti itu. Terima kasih untuk pujiannya. Iya. Oke Kak Tia, sebelum kita bahas tentang bukunya yang berjudul Kisah Cinta Kesekian ini, Kak Tia ini biasa disebut juga sebagai penggila komunikasi. Kira-kira mengapa Kak Tia lebih berkecimpung di media digital dan sejak kapan Kak Tia mulai menyukai pekerjaan di media komunikasi tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau dikatakan sebagai penggila komunikasi agak sedikit wow ya, karena itu salah satu sematan untuk orang-orang yang memang sangat cinta sekali dengan dunia komunikasi. Tapi ketika mendapatkan sematan seperti itu, ya itu juga salah satu bentuk untuk memotivasi diri sendiri, terkhususnya dalam bidang digital dan media kreatif. Nah, awal mula berkecimpung di dunia komunikasi itu sebenarnya sudah dimulai sejak TK, usia 5-6 tahun. Kenapa? Karena waktu usia 5-6 tahun itu orang tuanya saya mengenalkan saya dengan lingkungan kompetisi seperti mewarnai, menggambar, itu di tingkat lokal maupun di tingkat regional. Dan dari saat itu rasa percaya diri itu mulai terasa karena kita harus naik ke atas panggung, kita harus tampil di depan publik gitu dan menunjukkan diri gitu. Dan disitulah saya merasa bahwa kayaknya saya ini orang-orang yang akan sangat mencintai komunikasi, karena kan kita kenal komunikasi itu ada banyak bentuknya ya, salah satunya seperti berbicara gitu. Waktu masuk ke SD juga diikut sertakan dalam lomba bercerita. Di saat itu mulai merasa bahwa kayaknya public speaking ini adalah sesuatu yang memang harus saya geluti gitu. Kemudian beranjak ke SMP, di situ saya mengikuti kegiatan-kegiatan duta seperti duta sanitasi melalui presentasi-presentasi. Saya juga suka belajar sejarah di SMP, dan hal yang paling saya suka itu adalah presentasi. Jadi berada di depan kelas dan bicara di depan teman-teman gitu. Jadi mulai saat itu kayak berbicara ini sudah jadi bagian dari keseharian saya gitu. Sejak masuk dari SMP ke SMA, disitulah baru saya menemukan sepertinya memang saya sangat menyukai bidang komunikasi karena masuk ke English Club. Di English Club itu kita bicara soal debat dalam bahasa Inggris, kemudian
pokoknya banyak hal yang kita pelajari dalam bahasa Inggris. Dan ketika di SMA itu saya pergi ke Universitas Indonesia, pergi ke Bandung, jadi pergi ke beberapa daerah di Indonesia itu dengan modal bicara, yaitu berdebat. Nah, karena mulai saat itu tuh semua orang kayak fokus untuk apa sih impian mereka atau cita-cita mereka kemudian. Jadi karena saya lihat Najwa Shihab di TV, saya merasa bahwa kayaknya mungkin saya bisa jadi dia suatu nanti di sekolah. Mungkin ya, mungkin. Tapi ya kayak gitu. Jadi kayak ada figur publik yang bisa jadi inspirasi atau inspirator kita. Dan selain Najwa Shihab juga ada Maudy Ayunda. Untuk teman-teman mungkin sebagian yang nonton ini pasti sangat mengidolakan mereka gitu. Karena mereka selain perempuan, mereka juga cakap untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka gitu ke publik. Dari situ akhirnya kayak pengen sekali belajar komunikasi, dan pengennya tuh di universitas-universitas ternama di Indonesia seperti ya UI kalau teman-teman tahu kan. Tapi dalam perjalanannya mungkin karena akses informasi yang terbatas, lalu ketika kita yang dari daerah timur Indonesia tuh sulit untuk mendapatkan koneksi untuk jadi bagian dari universitas-universitas ternama di luar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan beasiswa pemerintah dengan rekomendasi dari SMA, dan kebetulan dengan sertifikat-sertifikat prestasi pendukung dari dahulu kala itu akhirnya mendapatkan beasiswa pemerintah dan melanjutkan di Universitas Katolik Widya Mandira gitu. Iya, keren sekali ya pemirsa. Terus selanjutnya kakak memilih komunikasi di Unika ini apakah memang karena tertarik dari kecil, atau juga mungkin ada dorongan dari orang tua juga mendukung kakak untuk kuliah ini? Jadi sebenarnya kalau bicara soal orang tua, dari TK tadi 5 sampai 6 tahun sampai sekarang, orang tua memang selalu dukung apapun yang saya pilih gitu. Kayak misalnya saya mau ikut lomba warnai, mereka beli krayon untuk saya latihan. Kalau saya mau ikut lomba storytelling, mereka temani saya pergi beli kayak pernak-pernik untuk storytelling. Misalnya waktu itu di SD saya harus keliling kota Kupang untuk cari boneka ular besar karena storytellingnya cerita tentang sesuatu ular dan perempuan dari daerah Manggarai gitu. Jadi orang tua tuh kayak mendukung apapun yang saya mau, bukan apapun yang mereka mau gitu. Jadi akhirnya saya punya kayak rasa nyaman nih ketika orang tua mendukung apa yang kita mau dan tidak memaksakan apa sesuai kehendak mereka gitu. Jadi waktu saya pun tidak melanjutkan ke universitas ternama, walaupun orang-orang waktu itu bilang Tia berprestasi begini-begini, kenapa tidak ke sini atau tidak ke situ. Tapi orang tua saya tidak yang menjudge atau menilai gitu, malah mereka lebih yang kayak mendukung saya. Alhasil waktu di kuliah kegiatan-kegiatan yang saya ikuti juga semuanya itu didukung penuh oleh orang tua. Bahkan kalau pulang malam atau apapun itu orang tua tetap dukung gitu. Jadi waktu ikut Korea International di Korea Selatan itu kan saya pergi sendiri, tapi orang tua tidak yang kayak memaksa untuk sudah tidak usah ikut atau tetap saja di Indonesia gitu. Tapi iya takut kenapa-kenapa, tapi orang tua kayak kasih jalan untuk ikuti apapun passionnya, ikuti apapun yang kita mau gitu. Jadi masuk ilmu komunikasi Unwira juga sebelumnya itu saya riset tentang komunikasi Unwira, dan saya menemukan Instagramnya @jikom_unwira. Jadi waktu itu Instagramnya sudah ada dibuat oleh kakak tingkat sebelum saya, dan di situ juga saya melihat bagaimana rekam jejak di prodi komunikasi itu dan fasilitas yang disediakan. Jadi waktu itu saya lihat sepintas di media sosialnya. Jadi akhirnya saya lebih memilih untuk kayaknya pilihan pertama saya komunikasi. Walaupun sempat waktu itu di Unika saya lulusnya di teknik, tapi saya entah kenapa saya kembali ke BAK, terus saya bilang saya mau masuk komunikasi. Jadi waktu itu kuotanya masih ada dan dipindahkan ke komunikasi gitu. Jadi karena tadi yang sudah saya bilang soal Najwa Shihab, public figure, dan bagaimana pengalaman-pengalaman di bidang komunikasi itu yang mengantar saya untuk masuk di prodi ini. Karena menurut saya kalau belajar sesuai passion atau belajar sesuai apa yang kita minati atau kita suka itu, nanti hasilnya tuh kayak jalannya tuh luas, kayak jalannya tuh enteng, lancar gitu, tidak ada yang pemaksaan dan sebagainya. Terus yang tadi saya baca itu katanya sempat kuliah di beberapa kampus sekaligus, itu bagaimana cara untuk mengatur waktu-waktunya, karena kita saja di satu kampus saja sudah stres ya. Apalagi bisa divalidasi perasaan itu. Tapi kalau untuk pengalaman kuliah di beberapa kampus itu
itu dari Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman yang nonton Kampus Podcast edisi kali ini, kalau teman-teman masih di semester 2, 4, 6 gitu ya, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan ikut banyak kegiatan, seminar, ikut lomba-lomba baik di tingkat lokal PT atau sampai di regional mungkin, dan kegiatan organisasi atau komunitas, karena itu bisa menunjang teman-teman untuk mendaftarkan diri nantinya di Kampus Merdeka. Ada beberapa program yang ditawarkan, seperti salah satunya itu pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, waktu itu saya semester 7, jadi dengan modal nekat, karena di semester 7 tuh biasanya orang-orang akan fokus untuk kerjakan skripsi dan supaya lulus semester 7 gitu. Tapi menurut saya pribadi, kalau misalnya ada sesuatu kegiatan di tingkat universitas yang mungkin kalau misalnya saya lewatkan ini, pasti saya akan menyesal gitu. Jadi akhirnya saya daftarkan diri di Kampus Merdeka itu, khususnya di pertukaran mahasiswa Merdeka, dan kebetulan lulus. Jadi waktu itu universitas luringnya itu di Jember University, itu di Universitas Jember. Sedangkan kalau untuk mata kuliah daringnya itu saya lulus di 3 kampus, ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, sama LSPR Jakarta. Jadi kan kemarin itu kita COVID kan, jadi semuanya serba daring, semuanya serba online, kita melalui Zoom. Ya bagi waktunya agak sedikit berantakan dan sulit, karena ada juga kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di kampus asal gitu, kayak kegiatan organisasi, karena waktu itu saya juga sekretaris di organisasi mahasiswa kampus di DPM dan BEM gitu. Jadi bagi waktunya itu, kalau kami di Excel Future Leaders, seperti yang tadi disebutkan di awal, di Excel Future Leaders itu kita diajarkan untuk buat yang namanya kalender waktu, atau ya bisa pakai Google Calendar, bisa pakai Calendly. Mungkin teman-teman di komunikasi bisa cek aplikasi itu sangat bermanfaat. Ketika teman-teman di hari Senin ada jadwal apa, terus ditulis, di hari Selasa jadwalnya apa, hari Rabu jadwalnya apa, jadi teman-teman sudah bisa tahu nih, kayak oh besok saya waktunya kosong di sini dan sini, jadi saya bisa isi dengan kegiatan apa gitu. Jadi itu sangat berkontribusi juga untuk membantu kita dalam manajemen waktu. Ya, ada juga Calendly, itu aplikasi juga, website ya, seperti ya itu untuk professional work sih sebenarnya. Nah, kalau untuk Google Calendar itu ya tadi yang saya bilang itu bagi waktu, itu bagi waktunya di situ. Jadi kayak misalnya di LSPR ini kuliahnya apa ya? Oh, kuliahnya Presentation and Public Speaking Skills. Nah, di situ sudah saya taruh tuh jadwalnya. Kemudian di Jember ini ada kuliah apa? Oh, di Jember itu saya masuknya di hubungan internasional. Jadi di sana kita belajar soal MUN. Kalau teman-teman tahu itu kayak model United Nation. Terus kita belajar soal bahasa Inggris jurnalistik. Jadi teman-teman yang di komunikasi kan belajarnya jurnalistik dan bahasa Inggris dipisah. Nah, ini digabungkan. Jadi kita membuat suatu press release, kita buat suatu teks atau naskah jurnalistik itu pakai bahasa Inggris semuanya gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang sangat menarik gitu ya di semua kampus yang saya geluti itu. Dan waktu dulu karena pikirnya bisa kuliah di UI, ternyata dapatnya waktu pertukaran mahasiswa gitu bisa kuliah di UI. Mata kuliahnya itu wanita dan hukum, itu dari perspektif gender. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saat ini sekarang teman-teman kayak dibatasi atau apapun itu, sebenarnya sistem pendidikan kita ini sudah mulai terbuka gitu. Jadi tinggal teman-teman cari tahu, riset untuk ikut kegiatan-kegiatan itu. Dapat informasi. Iya, betul, informasi. Mungkin pernah ada rasa kayak stres begitu saat menjalani 3 kampus sekaligus mungkin. Oh, itu pasti. Itu kayaknya adalah sempat mau menyerah atau kayak mau berhenti gitu. Itu pernah. Itu kayaknya naluri semua orang untuk kayak ketika dihadapkan dengan situasi di mana semuanya itu terjadi dalam satu waktu, itu pasti kan menimbulkan stres ya, kepikiran, overthinking setiap malam gitu. Tapi alhasil juga karena di kampus asal dan di kampus penerima itu saya punya teman-teman yang kayak mendukung gitu. Kayak misalnya di kampus asal waktu itu teman-teman saya yang satu geng ya kalau bisa dibilangnya, ada teman saya nama Tris, ada Linda. Jadi mereka tuh kayak bantu saya juga dalam mendukung kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka saya. Jadi di pertukaran mahasiswa Merdeka tuh ada namanya modul Nusantara. Jadi kita tuh kayak keliling di daerah kita sendiri untuk buat video reportase mungkin tentang keberagaman, tentang bahasa daerah, tentang kekayaan daerah kita. Jadi di situ teman-teman tuh kayak dukung dengan cara bantu rekam atau bantu temani kemana-mana gitu. Atau untuk kayak mata kuliah yang menurut saya
ini kayaknya saya sangat pusing untuk dimengerti. Nanti teman-teman juga bantu untuk kasih perspektifnya mereka biar saya juga lebih mudah memahami mata kuliah yang ditawarkan dari kampus-kampus tadi gitu. Karena ya bisa dibilang kampus-kampus tadi itu kampus-kampus yang terbilang cukup ternama di Indonesia gitu ya, secara akreditasi dan juga bagaimana dosen-dosen di sana tuh mengajar sangat detail sekali dan sangat disiplin gitu. Khususnya misalnya di UGM gitu, waktu itu saya belajar Korea kontemporer dan setiap Sabtu harus ada Zoom meeting dan lain sebagainya gitu, dan materi yang ditampilkan juga luar biasa juga sih. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari sih dari kampus-kampus tadi, dan itu yang membuat saya kayak pendidikan di NTT sebenarnya bisa jauh lebih baik juga sih daripada yang di Jawa gitu. Kalau kitanya mau kerja, mencari informasi yang ada, mau keluar dari zonanya gitu, ya. Oke, terlepas dari itu semua, sekarang ini kita mau bertanya soal buku yang ditulis oleh Kak Tia yang berjudul Kisah Cinta Kesekian untuk Tia. Oke. Kak Tia bisa menceritakan sedikit apa latar belakang Kak Tia membuat buku tersebut? Oke, jadi latar belakang membuat buku ini sebenarnya waktu itu saya di komunitas sastra Dusun Pamungora. Jadi saya masuk di komunitas sastra itu di tahun 2018. Saat itu saya masih semester 1, dikenalkan oleh kakak tingkat saya di Komunikasi Unira. Jadi puji Tuhan masuk Komunikasi Unira menghasilkan satu buku ini. Karena di Komunikasi Unira itu ada yang namanya UKM Cukil. Kalau teman-teman mungkin tahu ya atau teman-teman sahabat Kobus Podcast, ada UKM Cukil, cuma kelompok literasi yang semoga masih tetap bernyawa sampai hari ini. Jadi UKM Cukil itu ada beberapa kakak-kakak tingkat, kakak mahasiswa di Jinko Unira, dan mereka itu yang mengenalkan saya ke komunitas sastra tadi. Masuk di komunitas sastra itu saya belajar sebanyak mungkin tentang literasi, gimana untuk membaca, menulis itu jadi seharusnya jadi satu kebiasaan gitu, bukan keterpaksaan. Kayak misalnya kita tulis di depan, di dan depan itu kan harus dipisah, tapi kebanyakan orang tulis di depan sambung, atau terima kasih, sekitar terima kasih itu dipisah, tapi biasanya orang tulis terima kasih sambung. Nah, kayak di komunitas sastra itu akhirnya kita belajar, walaupun tidak ya secara langsung kayak diajarkan ini harus tulisnya begini, ini harus tulisnya begini, tapi ketika kita mendengar penulis-penulis NTT berbincang atau berdiskusi, itu kita mendapatkan kayak ilmu atau wawasan baru gitu. Jadi kayak kita mencuri ilmu gitu. Walaupun kita posisinya masih sangat muda, masih tidak tahu apa-apa, kita posisinya diam saat itu. Tapi ketika kita berusaha untuk mendengar, mau cari tahu, itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi di komunitas sastra itu akhirnya saya belajar soal literasi, tentang membaca menulis, dan dikenalkan dengan penulis-penulis, bukan hanya penulis NTT, ada penulis dari luar juga. Bertemu dengan mereka secara langsung, dan itu sangat kayak sesuatu yang tidak akan pernah terulang lagi, karena kan mereka datang ke NTT juga mungkin sekali dua kali gitu, dan dari mereka belajar banyak. Akhirnya di tahun 2021, 2020, 2021 ke 2022 itu mulai saya mencoba untuk menulis puisi. Walaupun saat itu saya merasa bahwa kayaknya saya tidak cocok menulis puisi, karena nanti orang bilang saya alay atau kayaknya menulis puisi ini terlalu indie gitu kan. Nah, semua orang pasti akan berpandangan kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata puisi bukan berarti kalau kamu penulis atau kamu penulis puisi atau penyair ya, kamu adalah alay atau kamu terlalu indie untuk orang-orang yang apa gitu kan. Karena maaf ya teman-teman, karena saya ketika melihat membaca puisi-puisinya seperti Aan Masyur, Joko Pinurbo dan lain sebagainya, itu ada satu kekasan yang ditawarkan oleh penulis-penulis itu, dan bisa dikatakan itu tidak alay gitu. Bisa dikatakan itu kayak mereka menulis sesuatu dengan membaca realitas sosial, tapi ditulisnya itu dengan kata-kata yang indah, tapi punya nilainya gitu. Iya, maknanya tersendiri. Dan mereka punya gaya kepenulisannya gitu. Jadi dari situ akhirnya saya terinspirasi dari para penulis itu dan mulai menulis. Dan saya berpikir bahwa di NTT itu penulis perempuan masih sangat sedikit gitu. Dan kebanyakan penulis puisi juga mungkin terbilang cukup sedikit ya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mendobrak zona nyaman itu, keluar dari saya yang suka komunikasi yang cerah ceria, yang alay gitu kan. Orang komunikasi kan harus yang kayak dengan segala perkembangan zaman tuh terbuka gitu kan. Tapi akhirnya saya mencoba untuk keluar dan
masuk ke zona yang lain, di mana kita menulis puisi butuh sesuatu kondisi di mana kita harus tenang, diam, merefleksikan diri dan mencari inspirasi itu untuk ditulis gitu. Jadi tempat inspirasi saya itu di kamar sebelum tidur, setiap pukul 10 malam sampai jam 12 malam itu tulis. Mungkin ya itu juga salah satu cara saya untuk tidak overthinking di tengah malam gitu ya. Tapi ada puisi yang kayak berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Katia. Iya, benar sekali. Jadi dari itu tengah malam itu kan artinya kita merefleksi apa yang terjadi, apa yang ingin kita impikan, apa yang terjadi sekarang. Jadi itu yang diungkapkan ke dalam puisi, ke dalam kalimat-kalimatnya. Jadi kisah cinta kesekian yang dibuat ini bukan hanya sekadar oh ini bicara soal cinta nih, oh ini pasti alay nih tentang cinta nih. Nah kalau bisa teman-teman mungkin beli di Gramedia dan baca. Mungkin setelah itu baru teman-teman menyampaikan kritik atau masukannya terkait dengan atau pembacaannya ya terkait dengan kisah cinta kesekian ini. Karena di dalamnya cinta ini kan sesuatu yang luas ya, bukan hanya terbatas pada cinta antara dua insan yang saling mencintai, memadu kasih dan lain sebagainya. Tapi kisah cinta kesekian ini membawa cinta dengan perspektif yang lebih luas, bagaimana saya menggali cinta atas diri saya sendiri, kemudian cinta saya terhadap orang-orang yang selama ini sangat berperan penting dalam hidup saya seperti orang tua, kemudian bagaimana cinta ini saya kembangkan ke kelompok yang lebih luas, yaitu di luar dari saya sebagai individu. Jadi kayak teman-teman saya atau kekasih gitu kayak misalnya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa baca nanti di kisah cinta kesekian gitu. Jadi seperti itu sih prosesnya, latar belakang bagaimana bisa terbentuk buku ini. Jadi terima kasih juga untuk Komunikasi Indira gitu sudah menghadirkan UKM Cukil. Oke aja. Ya, menurut Katia sendiri apa pesan Katia untuk mereka yang mungkin baru mau berkarya di bidang penulis tapi masih ragu-ragu untuk menulis atau takut kayak dijudge orang kayak tadi kayak ih terlalu indie lah apalah gitu. Jadi mungkin pesannya kayak apa ya? Mungkin karena saya juga masih pemula dalam menulis dan ini juga buku perdana saya yang mungkin masih butuh banyak belajar dari pengalaman para penulis yang sudah lebih dahulu dari saya atau membaca lebih banyak referensi tentang kesusastraan. Jadi untuk pesan ke teman-teman yang mau mulai menulis, baca dulu gitu. Baca dahulu, jangan impiannya mau menulis tapi tidak pernah membaca. Jadi itu yang biasanya kesalahannya di situ. Kayak semua orang pengen mau menulis, semua orang pengen jadi penulis buku, semua orang pengen jadi penulis media online dan lain sebagainya, tapi mereka tidak pernah baca, mereka tidak pernah riset, maunya itu hanya berdasarkan pengalaman. Sebenarnya untuk menulis, menuangkan perasaan, imajinasi dan pemikiran kita itu selain dari pengalaman, ketika kita melihat realitas sosial yang ada di sekeliling kita juga harus baca banyak referensi, banyak tawaran dari penulis-penulis lain yang bisa kita pelajari dan bisa kita kembangkan dengan gaya kita sendiri gitu. Jadi membaca itu mungkin sekelompok orang mungkin bilang bahwa itu buang-buang waktu atau ya sudahlah, kan kita berpengalaman dalam hal ini, jadi kita sudah tentu pasti bagus di bidang ini. Tapi kalau tanpa membaca itu sama saja kosong gitu. Apa yang mau dituangkan juga kosong rasanya gitu. Jadi pertama baca, dan yang kedua gabungkan diri, libatkan diri di komunitas yang sesuai dengan minat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi penulis, gabung komunitas sastra, di komunitas baca. Di Kupang banyak banget komunitas sastra dan baca. Cuman mungkin ketidaktahuan informasi atau akses terhadap komunitas-komunitas ini ya. Makanya waktu itu juga saya juga tidak tahu kalau ada komunitas sastra di Sumbawa, tapi setelah dikenalkan oleh kakak tingkat, kemudian cari-cari di Google, di Instagram, ternyata dapat gitu. Dan banyak sekali komunitas sastra di Kupang. Mungkin teman-teman bisa gabungkan diri, libatkan diri. Karena selain kita belajar literasi, membaca dan menulis, kita nanti tuh bakal ada banyak kegiatan, kayak kita buat festival sastra, kita buat semacam kayak kegiatan dengan para perupa, dengan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa didapat di komunitas sastra, dan itu juga menjadi tolak ukur teman-teman bisa menulis atau tidak nantinya gitu. Karena teman-teman belajar di komunitas, melibatkan diri dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang kepenulisan. Jadi itu saja 2 tips itu sih. Kalau teman-teman mau jadi penulis, cukup 2 itu. Setelah itu terserah teman-teman mau dengan cara atau metode seperti apa. Intinya kalau dari beta sendiri, itu 2 hal itu yang dilakukan, baca dan juga gabung ke komunitas sastra. Selanjutnya mungkin
ketika Katia sudah mulai membuat buku kisah cinta kesekian ini, apakah ada buku yang mau dibuat lagi mungkin? Mungkin kalau untuk buku-buku lain terkait dengan puisi pasti sudah ada di pemikiran di kepala, pasti ingin sekali juga untuk membuat buku-buku selain puisi kisah cinta kesekian ini. Tapi karena sekarang masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bukan bagian dari kesusastraan dan lebih fokusnya ke media dan media kreatif dan digital. Jadi sekarang masih fokus ke dalam menggeluti bidang komunikasi itu sendiri. Mungkin suatu saat akan ada puisi-puisi yang bertemakan komunikasi, itu juga kayaknya ya sesuatu yang bisa dijadikan nyata kalau misalnya saya nanti bekerja untuk itu ya. Tapi untuk sekarang masih fokus ke dalam bidang saya yang memang dari dulu memang sudah ini yang saya cari selama ini gitu. Jadi menulis puisi, membuat puisi itu menjadi salah satu sisi sebagian dari diri saya, sesuatu yang saya favoritkan, sesuatu yang saya ingin lakukan, tapi bukan artinya saya akan mengejar itu terus gitu. Karena yang sekarang saya ingin fokuskan adalah benar-benar menjadi seorang spesialis di bidang komunikasi dan digital, media dan digital. Jadi kesibukannya itu sekarang atau? Ya, kalau untuk kesibukan sekarang ya di bidang media digital, semacam startup gitu. Jadi ya setelah startup juga sekarang menjadi freelance media freelancer, kayak jadi notaker atau di penerbit juga dan sebagainya. Oke, jadi mungkin dari Katia sendiri ada tips atau pesan untuk para mahasiswa yang ingin juga menjadi mahasiswa berprestasi seperti Katia. Kira-kira pesan tipsnya dari Katia itu seperti apa supaya banyak yang terdorong untuk menjadi seperti Katia? Oke, jadi mahasiswa berprestasi itu bukan membalikkan telapak tangan langsung oke, kamu adalah mahasiswa berprestasi. Jadi menurut saya pribadi, mahasiswa berprestasi itu punya track record atau rekam jejaknya gitu untuk dikatakan sebagai berprestasi gitu. Kalau dari saya pribadi, menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya akademik, tapi non akademik juga. Jadi waktu di kuliah itu di bidang akademik, memang kita komunikasi, saya harus dengan Nona Kendall itu kami bertiga memenangi atau meraih penghargaan favorit di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah itu secara akademik oke, itu dikatakan mungkin bisa memberikan poin dan kontribusi untuk kampus. Tapi di luar dari non akademik, artinya kita juga harus cari kegiatan-kegiatan yang menunjang kita, bukan hanya prestasi kita di akademik. Kayak misalnya di non akademik itu saya buat video-video pendek, terus juara video pendek di kantor bahasa, kemudian juara news anchor di Kompas TV. Jadi itu prosesnya itu adalah cari tahu. Rasa keingintahuan mahasiswa itu harus dipupuk gitu. Kalau misalnya kita hanya duduk di kelas terus hanya mengandaikan bahwa oke, kalau saya dapat IPK 3,8 saya sudah berprestasi. Oke, itu mungkin pilihannya teman-teman gitu. Tapi untuk menjadi mahasiswa berprestasi bagi saya pribadi, dia bukan hanya perkara soal IPK saya tinggi dan saya lulus tepat pada waktunya, tapi di luar dari itu, sebagai mahasiswa punya banyak cara untuk menjadi berprestasi yang bukan hanya akademik tapi non akademik. Bahkan melibatkan diri dalam organisasi mahasiswa kayak BEM, DPM, atau BEM fakultas gitu kan, atau HMPS, atau juga teman-teman bergabung di komunitas-komunitas di luar dari universitas yang bisa meningkatkan rasa pertemanan, kemudian koneksi dengan orang luar. Itu sangat berkontribusi untuk teman-teman nanti saat kerja gitu, setelah wisuda. Jadi ketika wisuda teman-teman tidak akan disematkan kayak welcome to pengangguran life gitu, tapi teman-teman sudah dipersiapkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Jadi berprestasi itu menurut saya pribadi bukan perkara akademik. Saya harus duduk di kelas mendengarkan dosen dan dapat IPK 3,7 ke atas dan saya berprestasi. Tapi di luar dari itu jauh lebih besar dari itu, menjadi mahasiswa berprestasi juga unggul dalam bidang-bidang non akademik atau ya sesuatu yang di luar dari itu. Yang paling penting itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu ketika kita berempati dengan orang, membantu orang ketika dia susah, jadi kita bantu dia di bidang ini kalau misalnya dia pengen belajar gitu. Dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau saya sebagai mahasiswa terus ketemu teman mahasiswa yang kayak gini,
saya peka, oh dia ini kayak gini, jadi saya membuka pintu komunikasi dengan dia gitu. Dan anak komunikasi sebenarnya seharusnya ya paham untuk bisa membuka pintu komunikasi dengan sesama teman gitu, bukan yang kayak menutup diri. Nah, jadi tidak bisa mengekspos. Iya, tidak bisa mengeksplor lebih dalam lagi ke teman-teman yang lain. Karena kan komunikasi kita belajar untuk berinteraksi dengan orang selain dari kita. Seperti itu sih. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Katia. Mungkin sebelum ini Katia bisa membacakan salah satu puisi yang ada di bukunya Katia. Yang paling berkesan mungkin, ataukah? Kalau paling berkesan, ada beberapa yang berkesan sih, karena berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kalau mau dibaca di sini mungkin yang ini saja ya. Oh ya. Mungkin ini lebih dekat dengan teman-teman di universitas mungkin ya, teman-teman di kampus yang di usia-usia sekarang tuh pasti akan selalu berhadapan dengan pesan singkat gitu. Jadi ini mungkin saya baca langsung. Iya, baca langsung. Pesan singkat. Mataku yang tertangkap kamera baru habis berkelana digawaimu malam tadi. Air matamu yang tumpah di atasnya berubah jadi kata-kata yang syarat. Kita sekarang. Kupang 13 November 2020. Jadi ya itu aja. Sesingkat itu. Berdasarkan kisah nyata yang Katia. Berdasarkan kisah nyata juga tidak tahu ya. Jadi intinya judulnya pesan singkat. Mataku yang tertangkap kamera baru habis berkelana digawaimu malam tadi. Air matamu yang tumpah di atasnya berubah jadi kata-kata yang syarat. Kita sekarang. Kupang 13 November 2020. Jadi gawai di sini tuh itu padanan kata baku dari handphone atau gadget gitu, gawai. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu wawancara kita, diskusi kita sekarang ini. Mungkin setelah mendengarkan ini ada yang tertarik untuk membuat puisi bersama-sama dengan Katia, ataukah mungkin kalau mau belajar bisa ke Katia, atau mau beli bukunya Katia bisa di Gramedia. Kita nanti cek di Gramedia karena ada terjual di sana. Selain di Gramedia ada toko buku suci mungkin? Oke, kalau di kisah cinta kesekian ini karena diterbitkan oleh pihak Gramedia, jadi sekarang dijualnya di toko-toko Gramedia terdekat. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli kisah cinta kesekian bisa ke Gramedia atau ke toko daringnya mereka di gramedia.com atau juga di Tokopedia, Shopee dan berbagai aplikasi jual online yang ada. Oke sahabat Kobus Podcast, terima kasih telah menonton Kobus Podcast dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Katia yang sudah hadir di acara Kobus Podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kobus Podcast serta ikuti Instagram, Facebook, dan juga TikTok @kobuspodcast. Saya Michelle Bei, tuan rumah Kobus Podcast, pamit undur diri, sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.